Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga keadaannya sehat semua ya. Dan hari ini saya mau ajak teman-teman nih ikutin kegiatan saya. Kebetulan saya punya banyak sampah dapur, sisa hasil memasak ya teman-teman. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk mengolah sisa sampah dapur saya nih, untuk saya masukkan ke dalam tempat penampungan khusus sampah dapur saya. Di sini saya punya 3 tempat pengomposan ya, bisa dibilang pengomposan ya teman-teman. Nah ini nanti saya akan masukkan ke dalam sini. Nanti kita bisa menghasilkan kompos padat dan juga pupuk, bisa dibilang pupuk ya, pupuk organik cair ya, berupa air lindi. Jadi air dari sisa-sisa pembusukan si sampah-sampah dapur ini. Nanti saya kasih lihat ke teman-teman bentuknya seperti apa ya. Dia bentuknya cair gitu ya teman-teman. Nanti saya kasih lihat ke teman-teman. Oke, jadi teman-teman, sebelum saya kasih tunjuk pupuk organik cairnya seperti apa, saya jelasin dulu ya teman-teman. Jadi ini saya punya tempat pembuangan sampah dapur saya khusus ya, hanya sampah dapur. Jadi kalau ada sampah-sampah dapur saya langsung masukkan ke dalam botol bekas air mineral ya teman-teman. Kemudian nanti untuk mengurangi baunya, setelah kita masukkan sampah-sampahnya, bisa kita tambahkan dengan boleh daun kering atau dengan tanah ya. Kebetulan saya punya tanah nih. Ini juga bekas hasil kompos ya, kompos yang tadi itu tapi yang sudah jadi seperti ini. Nah ini nanti saya akan ambil tanahnya untuk kita taburkan di atasnya. Sebenarnya kalau tidak pakai tanah pun tidak apa-apa, cuman agak wangi ya. Maksud saya agak bau ya teman-teman, saat proses pembusukannya terjadi itu agak-agak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Jadi untuk mengurangi aromanya itu saya akali dengan saya taburkan sedikit tanah. Atau kalau teman-teman punya serbuk teh, jadi kalau teman-teman yang suka minum teh tuh di rumah dikumpulin aja ya teman-teman. Nah nanti serbuknya itu kalau sudah kering bisa teman-teman taburkan juga di atasnya, atau bisa dengan bekas ampas kopi ya teman-teman, itu juga bisa ya teman-teman. Habis minum kopi masih ada ampasnya, kita jemur nanti kan kering, nah bisa kita taburkan di atasnya sini. Itu bisa untuk mengurangi aroma dari sampah-sampah dapur kita, karena rata-rata sampah dapur itu basah ya teman-teman, masih hijau-hijau gitu. Jadi pasti pada saat proses pembusukan dia akan mengeluarkan aroma yang ya lumayan tidak sedap kalau kita cium ya teman-teman. Jadi ini kemudian saya tutup lagi, atau saya ini lagi dengan kardus ya teman-teman, bekas kardus nih. Jadi si aromanya nanti keserap sama kardus ya, jadi tidak terlalu bau lah ibaratnya. Nah ini teman-teman ya, ini hasil dari proses pembusukan sampah yang saya punya itu. Saya kasih wadah bawahnya. Nah ini keluar cairannya. Nah cairan ini bisa kita pakai sebagai pupuk juga ya, sebagai pupuk cair. Namanya air lindi atau air bekas proses pembusukan si sampah organik yang kita punya itu. Nah ini saya mau panen teman-teman. Saya akan ambil secukupnya. Kalau sudah lama ini nggak ada baunya ya teman-teman. Ini sudah lama nih saya, ini sama sekali nggak ada baunya. Kita bisa saring ya teman-teman, karena biasanya suka masih ada binatang yang kecil-kecil tuh, kayaknya binatang pengurai yang ikut masuk ke dalam si air lindinya ini. Jadi gampang ya teman-teman, caranya tinggal kita saring aja. Nanti teman-teman taruh di wadah apapun itu, boleh bekas botol apapun ya. Nah nanti langsung kita bisa pergunakan. Kalau sudah tidak bau bisa kita langsung pergunakan. Kalau mungkin masih ada aroma-aroma yang kurang sedap ya bisa dijemur dulu ya teman-teman. Tapi ini yang saya punya karena sudah lama di sini, tidak ada baunya sama sekali ya.
Nah, teman-teman, air lindi ini sangat bagus untuk tanaman ya, teman-teman. Jadi kita bisa pakai sebagai pupuk ya. Jadi saya biasa pergunakan ini untuk pemupukan tanaman-tanaman saya, baik itu tanaman hias maupun tanaman-tanaman buah-buahan ya. Sebenarnya air lindi ini bisa langsung kita pergunakan jika teman-teman mau pergunakan langsung untuk siram ke media tanam. Tapi kalau teman-teman mau pakai untuk spray ke daunnya atau ke batang tanaman, lebih baik dijemur terlebih dahulu. Biasanya saya jemur sekitar 2 mingguan ya teman-teman, baru saya pergunakan. Nah, ini yang sudah saya jemur sekitar hampir 1 bulanan saya jemur. Saya simpan di dekat yang terkena sinar matahari ya, dan ini sudah juga tidak ada baunya sama sekali, tidak ada baunya ya. Nah, ini bisa kita pergunakan. Tapi kalau teman-teman mau pakai untuk kocor ke tanah, tidak perlu dijemur pun tidak apa-apa ya, langsung dipanen langsung dipergunakan tidak apa-apa. Tapi kalau untuk semprot-semprot ke daun atau batang harus dijemur terlebih dahulu ya. Nah, ini saya akan kasih lihat ke teman-teman bagaimana biasanya saya mencampur atau mempergunakan pupuk organik cair air lindi ini untuk tanaman-tanaman saya. Jadi nanti air lindinya ini kita campur dengan air sumur ya, atau air keran atau air di tempat teman-teman PDAM. Cuman kalau untuk air PDAM lebih baik diendapkan dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini saya akan pergunakan air lindinya untuk saya siram ke tanaman saya ya. Jadi air lindinya nanti kita tambahkan dengan air keran, air sumur yang ada di rumah. Bandingannya bisa 1:10 atau sampai dengan 1:50, tergantung kepekatan si air lindi yang teman-teman punya di rumah. Karena pasti kepekatan air lindi antara punya saya dan punya teman-teman yang dibuat di rumah akan berbeda ya, tergantung dari jenis bahan organik yang kita pakai untuk membuat air lindi ini. Jadi dikira-kira saja. Kalau saya ngira-ngiranya yang penting si airnya itu dari yang tadinya pekat sudah berubah menjadi seperti warna air teh ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung siramkan ke tanaman. Tapi kalau untuk semprot ke daun atau batang tanaman itu lebih encer lagi ya teman-teman. Jadi agak kayak seperti lebih bening ya, nggak seperti yang saya buat ini di video ini. Jadi lebih bening lagi. Jadi sepertinya kalau saya bikin 1:10 pekatnya seperti air teh, bisa kalau untuk semprot ke daun bisa 1:20 ya, atau 1:30 seperti itu. Dikira-kira aja ya teman-teman ya, kepekatannya intinya kepekatannya untuk kalau semprot ke daun lebih encer ya, lebih agak terang warnanya. Nah, ini juga saya akan siramkan ke tanaman-tanaman cabai saya ya teman-teman. Kebetulan kemarin habis pemangkasan nih, saya sudah pangkas dan sekarang sudah tumbuh tunas baru serta membawa bakal-bakal bunga baru ini dan bakal buah tentunya ya teman-teman. Nah, ini bekas pemangkasannya ya teman-teman, sudah tumbuh tunas baru dan bahkan bawa bakal bunga ya teman-teman. Semoga bisa tumbuh semua nih calon-calon bunganya menjadi cabai-cabai cabai-cabai baru. Dan biasanya saya melakukan penyiraman POC itu seminggu bisa 2 kali ya. Kalau lagi males-males banget ya seminggu sekali lah bisa kita siramkan agar tanaman kita tumbuh subur dan juga bisa berbuah lebat untuk tanaman-tanaman buah. Dan ini biasa saya siramkan tidak hanya ke tanaman hias tapi juga tanaman buah-buah saya ya. Jadi bisa bermanfaat untuk semua jenis tanaman.
Oke teman-teman, itu aja share-share saya kali ini bagaimana saya memproses air lindi untuk kita jadikan pupuk organik cair dan bagaimana cara saya mengaplikasikannya kepada tanaman-tanaman saya. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan jumpa lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.